Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan datang di acara seminar pelajar koperasi. Jadi materi hari ini kita akan membahas atau sharing-sharing bareng tentang transformasi generasi pelajar koperasi menuju Society 5.0. Jadi apa sih konsep dari transformasi generasi pelajar koperasi ini? Jadi konsepnya kita menanamkan nilai-nilai koperasi, pendidikan koperasi dan bisnis dari sejak SMA sederajat. Mengapa? Karena hal itu sangat penting sekali. Dengan adanya pendidikan itu, nantinya dari SMA sederajat itu lulus ataupun dia melanjutkan kuliah, dia bisa membuat usaha sendiri maupun dia bisa melanjutkan pendidikannya di koperasi mahasiswa dan seterusnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Educo Podcast, tepatnya edukasi para pelajar koperasi. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tuntas materi yang sangat-sangat baru tapi seru. Apa itu? Ya, pentingnya menciptakan generasi pelajar koperasi. Kita lanjut dengan narasumber kita. Kita harus kenalan terlebih dahulu. Oh tadi udah ya. Sekarang kita nanya kabarnya nih gimana. Gimana Kak Dea? Kabarnya hari ini sehat? Kak Agus gimana? Alhamdulillah luar biasa. Oh luar biasa tuh. Nah sekarang kita harus cek sound kita dulu dong. Cek semangat kita. Ya Kak boleh? Boleh. Bravo koma. Bravo. Bravo koma. Bravo. Bravo koma. Bravo. 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 Nah, kita udah semangat sekali untuk nge-share atau ngobrol-ngobrol nih. Jadi, pertanyaan yang pertama untuk Kak Agus, apa sih sebenarnya konsep dari generasi koperasi, pelajar koperasi itu, Kak? Konsep dasar dari pelajar koperasi ini sangat penting untuk kita terapkan di masa saat kita masih dini. Maka edukasi koperasi ini tidak serta-merta hanya untuk mereka yang sudah usianya melebihi batas usia gitu. Jadi dari usia dini terutama untuk di kalangan pelajar itu harus sudah mulai ditanamkan mengenai tentang pentingnya dan apa itu koperasi. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Jadi, konsep dari generasi pelajar koperasi itu kita lebih menekankan pendidikan koperasi dan bisnis sejak dini, yang dimulai dengan tingkat pendidikan SMA sederajat. Nah, tadi kita kan sudah mendengarkan jawaban yang sangat luar biasa dari Kak Agus. Nah, sekarang waktunya kita tanya-tanya nih kepada mbak-mbak cantik kita dari manis, yaitu Kak Dea. Nah, Kak Dea, jadi saya ingin bertanya nih, jadi apa pentingnya kita harus menciptakan generasi pelajar koperasi nih, Kak? Oke, jadi pentingnya kita untuk menciptakan generasi pelajar koperasi di era sekarang, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu untuk menciptakan generasi pelajar koperasi sejak dini, yaitu ketika mereka menjadi pelajar. Nah, ketika mereka menjadi pelajar sudah ditanamkan nilai-nilai koperasi, prinsip-prinsip koperasi dan lain sebagainya, mereka akan memiliki bekal untuk kedepannya mereka akan menjadi apa. Jika mereka menjadi mahasiswa, mereka bisa bergabung dengan koperasi mahasiswa. Jika mereka ingin melanjutkan ke dunia pekerjaan, mereka sudah memiliki bekal untuk menciptakan koperasi-koperasi baru. Begitu. Wah, sangat luar biasa jawaban dari Kak Dia. Jadi sekian acara Educo Podcast ini. Terima kasih Kak sudah berkunjung di acara kami. Jangan lupa nantikan terus episode selanjutnya. Salam koperasi. Kita cek sound dulu Kak. Bravo koma. Bravo. Bravo koma. Bravo. Bravo koma. Bravo. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman, sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang kita berjumpa lagi di editing. Apa itu editing? Jadi editing adalah pelatihan digital marketing. Nah, materi hari ini yang akan kita bahas yaitu
mengenai Instagram organik versus Instagram Ads. Ada yang tahu di sini? Belum? Pernah dengar ya. Jadi Instagram organik ini adalah pengoptimasian atau optimalkan Instagram tanpa berbayar, atau dia hanya menggunakan konten-konten yang kreatif itu menumbuhkan engagement yang ada di Instagram. Sedangkan Instagram Ads itu hal yang berbayar, atau itu seperti paid promote di layanan Instagram Ads juga ada, di Facebook Ads segala macam. Itu kita harus mengeluarkan biaya-biaya yang harus kita keluarkan demi mempromosikan atau memperkenalkan produk kita atau usaha kita agar lebih dikenal luas oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawan. Pada hari ini kita akan melakukan kunjungan koperasi rutin atau program kita yaitu Kursi. Kali ini kita bakal mengunjungi koperasi yang sangat inspiratif dan sudah berkembang dan maju pastinya. Apa itu? Ya, di BTM BIMU. Jadi Bu, maksud kedatangan saya ke sini bertujuan untuk melakukan program kunjungan koperasi rutin yang bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan koperasi-koperasi yang ada di Indonesia, khususnya untuk generasi pemuda, Bu. Nah, saya ingin bertanya nih, Bu. Jadi koperasi ini bergerak di bidang apa, Bu? Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang koperasi kita. Koperasi kita bergerak di bidang simpan pinjam syariah. Itu sesuai dengan Permenkop mengenai simpan pinjam syariah. Lalu apa aja sih Bu inovasi yang telah dilakukan yang dampaknya bisa bertahan dan tetap eksis di masa pandemi ini, Bu? Inovasi yang dilakukan yang pertama adalah membangun komitmen dengan anggota, karena koperasi adalah milik anggota gitu. Jadi kita lebih menguatkan komitmen dengan anggota. Yang kedua, menciptakan inovasi-inovasi baru untuk produk simpan pinjam, khususnya di bidang pangan seperti pertanian, perikanan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ekspor, gitu. Sehingga produk-produk dari anggota itu dapat kita salurkan keluar. Dan saya mau tahu nih, jadi apa sih harapan dari Ibu atau koperasi ini untuk generasi pemuda koperasi, Bu? Seperti yang kita ketahui, koperasi merupakan salah satu legalitas bisnis ya di Indonesia, gitu. Sehingga dirasa anak-anak muda itu memiliki kreativitas dan inovasi, gitu. Jadi sangat penting ya anak-anak muda untuk dapat membangun dan mengembangkan koperasi di Indonesia. Terima kasih Bu telah menyempatkan waktu dan mempersilahkan kami untuk bertanya-tanya dan untuk mengunjungi koperasi ini. Bravo Kopma. Bravo. Bravo Kopma. Bravo. Bravo Kopma. Bravo, bravo, bravo.